wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoyo Wirastomo, SEMM, salah satu pengajar di Prodi Manajemen Retail di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2024. Di sini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saya mengajar beberapa mata kuliah. Yang pertama ada akuntansi keuangan dasar, yang kedua ada manajemen akuntansi, yang ketiga ada manajemen kredit, yang keempat ada perilaku konsumen, dan yang kelima ada total quality management. Yang pertama, dalam bidang pengajaran, saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan dasar. Dimana akuntansi keuangan dasar ini sendiri memiliki bobot 3 SKS. Jadi mata kuliah akuntansi keuangan dasar ini lebih menekankan bagaimana agar Anda bisa memahami terkait dengan membuat persamaan akuntansi, membuat jurnal, dan membuat laporan keuangan. Jadi ini adalah salah satu komponen dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang saya jalani. Oke, jadi bahan kajian materi yang saya ampu yaitu di minggu pertama, yaitu saya akan membahas terkait dengan pengertian dan proses akuntansi itu sendiri. Terus di minggu kedua, bagaimana transaksi dan persamaan akuntansi agar mereka bisa memahami terkait dengan persamaan akuntansi. Di minggu ketiga, yaitu akun dan kegunaannya. Akun dan kegunaannya itu terkait bagaimana mereka memahami apa saja komponen akun dalam akuntansi keuangan dasar itu sendiri. Minggu keempat yaitu proses pencatatan transaksi perusahaan. Minggu kelima yaitu jurnal penyesuaian. Minggu keenam kertas kerja perusahaan, yaitu perusahaan jasa lebih tepatnya. Kita lebih menekankan pada perusahaan jasa pada akuntansi keuangan dasar ini sendiri. Minggu ketujuh ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Minggu ke-8 ada akuntansi perusahaan dagang. Minggu ke-9 perhitungan kos barang terjual dan kertas kerja perusahaan dagang. Minggu ke-10 adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi itu 10 komponen dalam 16 kali pertemuan di akuntansi keuangan dasar. Oke, kita lanjut, di mana yang kedua ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan di sini pada proses belajar mengajar yaitu saya menggunakan teknik DIA atau delivery, interaction, dan assessment. Delivery itu sendiri di mana delivery bagaimana cara saya memberikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu terhadap mahasiswa yang saya ajarkan. Interaction yaitu bagaimana cara saya berinteraksi ataupun berdiskusi dalam proses belajar mengajar di situ. Dan yang terakhir ada assessment yaitu bagaimana cara saya mengusul hasil kinerja dari mahasiswa itu selama masa perkuliahan. Jadi seperti apa hasil dari ukuran nilai mahasiswa itu sendiri. Oke, yang ketiga di sini saya menggunakan sistem terkait dengan sistem pembelajaran. Oke, sistem pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan sistem daring dan luring. Jadi pada saat daring atau online di situ saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama ada aplikasi Zoom, yang kedua ada Google Meet, dan yang ketiga ada aplikasi WhatsApp. Jadi aplikasi Zoom kita bagaimana kita berinteraksi tatap muka
menggunakan aplikasi Zoom. Di situ saya akan menjelaskan terkait dengan materi-materi yang saya akan sampaikan kepada mahasiswa saya. Dan Google Meet juga kalau misalnya biasanya kalau misalnya Zoom lagi bermasalah baru kita menggunakan Google Meet. Di situ Google Meet hampir sama dengan Zoom aplikasi untuk tatap muka juga. Dan yang terakhir menggunakan aplikasi WhatsApp itu yaitu di mana apabila terjadi kendala trouble atau internet, biasanya kita komunikasikan melalui chat WhatsApp di situ. Sedangkan kalau menggunakan luring, di mana sistem offline kita bertemu setiap pertemuan perkuliahan di kampus secara tatap muka langsung. Jadi apabila tidak masuk ya sesuai dengan apa yang kita sepakati di situ. Yang keempat, sistem penilaian. Sistem penilaian di sini, adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah akuntansi keuangan dasar. Di sini kita ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan. Jadi yang poin pertama di situ ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu nilainya 5%. Jadi apabila dia telah masuk atau seperti apa, itu akan berpengaruh kepada penilaian saya juga. Yang kedua, di situ ada absensi. Absensi nilainya 15%. Jadi itu akan berpengaruh ketika dia tidak pernah masuk, mahasiswa tidak pernah masuk, akan berpengaruh kepada nilainya juga. Yang ketiga ada keaktifan. Keaktifan, jadi di sini keaktifan bernilai 10%. Jadi apabila mahasiswa jarang aktif, jadi akan berpengaruh juga pada nilainya di situ. Yang keempat ada UTS. UTS itu bernilai 30%. Jadi ini sebagai penopang dari nilai-nilai mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu final test, di mana UAS. Jadi UAS ujian akhir nilai semester itu bernilai 40%. Jadi itu sebagai salah satu penilaian poin saya di situ. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan memperlihatkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu di mata kuliah akuntansi keuangan dasar. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi dan proses akuntansi itu sendiri. Jadi penjelasan di mana apa sih akuntansi itu yang Anda ketahui. Ini dasar dari akuntansi keuangan dasar. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya akan absensi dulu ya. Halisa ada ya? Muhammad Zainul Fahmi, oke, ada. Nuranita, izin, oke. Zikur Rahman Irsyad, oke. Dina Nurdianti, izin. Alvina Damania, izin juga. Anggi, oke, ada ya. Arju, oke, nggak ada. Nah, Baik Ahadiatullah, ada. Dimijang Haryani, ada. Dinta Apriani, ada. Paningsit, hadir. Intan Kumalasari, Istiqlal, oke, ada. Sama Sabina Marfomila, oke. Kita akan bahas terkait dengan apa sih akuntansi itu sendiri. Mungkin dari kalian apa yang kalian ketahui terkait dengan akuntansi sebelum kita masuk? Proses pencatatan. Proses pencatatan, oke. Ada lagi? Sumber informasi. Sumber
Jurusan. Oke, jadi akuntansi itu sendiri yaitu di mana akuntansi berasal dari bahasa Inggris yang berarti account. Gitu. Account artinya yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Jadi secara umum itu akuntansi di mana adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dari kejadian yang bersifat keuangan. Di mana yang pertama pencatatan itu apa sih yang kalian ketahui terkait dengan pencatatan? Ya, mendata. Jadi lebih mendata data yang sudah ada, yang sudah terjadi. Oke, itu secara umum terkait dengan akuntansi. Di sini dari pengertian akuntansi tadi kan kita sudah dapat kita simpulkan ada 4. Jadi di mana beberapa hal penting yang harus dipahami dalam proses akuntansi itu sendiri. Yang pertama yaitu pencatatan itu sendiri. Pencatatan di mana kegiatan awal dari akuntansi. Jadi proses pencatatan kegiatan keuangan yang terjadi di hari itu. Jadi dari bukti-bukti transaksi yang terjadi. Terus yang kedua, di situ ada penggolongan. Jadi dari setiap transaksi keuangan yang dicatat di situ maka akan digolongkan lagi apakah dia masuk transaksi apa dari bukti-bukti transaksi itu sendiri. Jadi maka disediakan rekening-rekening yang telah ada di situ. Jadi seperti apa masuk ke rekening kas atau seperti apa. Oke. Terus yang ketiga ada peringkasan. Peringkasan jadi di mana dari hasil transaksi tersebut akan digolongkan lagi. Jadi lebih signifikan. Di hari ini misalnya kas akan di tanggal berapa akan direkeningkan masuk ke buku besar prosesnya. Jadi itu peringkasan. Jadi proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Terus yang keempat selanjutnya yaitu adalah pelaporan. Jadi dari pelaporan tersebut maka akan dapat kita membuat laporan keuangan itu sendiri. Jadi dari proses pelaporan terdiri dari neraca dan laporan rugi laba, ya, atau laba rugi di situ. Jadi biasanya inilah proses dari akuntansi itu sendiri. Jadi seperti itu proses dari akuntansi. Oke, dalam metode pencatatan akuntansi ada dua di situ. Jadi ada metode basic cash. Jadi di mana metode basic cash ini sendiri menjelaskan seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran pada periode tersebut. Jadi berdasarkan realita pembayaran secara tunai, itu basic cash. Sedangkan yang satunya ada basic aktual. Jadi di basic aktual itu sendiri menjelaskan seluruh pengeluaran dan biaya-biaya yang diakui dan dibutuhkan pada periode tersebut. Mungkin sebelum ini nanti kita akan masuk ke persamaan akuntansi ya. Dulu mungkin pada saat SMA mungkin kalian sudah dijelaskan lah mungkin ya terkait dengan persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi? Rumus-rumusnya masih sudah jelas lah. Ada yang lupa? Oke, nggak masalah. Di sini kita akan belajar lagi. Oke, kita masuk kepada pengguna atau pemakai informasi akuntansi itu sendiri. Jadi pengguna atau pemakai informasi akuntansi itu ada dua. Jadi di sini ada pihak intern dan pihak ekstern juga. Jadi biasa yang menggunakan dari pihak intern yaitu pihak yang di dalam perusahaan memerlukan informasi keuangan perusahaan itu sendiri, seperti pemilik ataupun investor.
Jadi apa gunanya ini pemilik mengetahui laporan keuangan? Oke. Jadi mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut terkait dengan keuangan perusahaan dan lain-lain. Oke. Terus apa gunanya investor juga membutuhkan akuntansi itu sendiri, laporan keuangan akuntansi itu sendiri. Sudah dijelaskan ya. Ada investor memerlukan data akuntansi terkait untuk menganalisis perkembangan dari perusahaan. Jadi di mana nggak mungkin nih saya sebagai investor akan langsung investasi ke perusahaan tersebut tanpa mengetahui data ataupun laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Terus ada di situ ada internal manajemen atau manajer. Kenapa manajer itu memerlukan laporan keuangan? Membutuhkan laporan akuntansi itu sendiri. Menyusun perencanaan. Jadi ya oke. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa untuk menyusun perencanaan bagaimana seorang manajer itu akan mengolah dari perusahaan tersebut. Itu dari pihak intern ya. Dari pihak eksternal, siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi itu sendiri? Ada kreditur, ada debitur, ada instansi pemerintah dan calon investor, termasuk juga masyarakat umum. Jadi kreditor itu sendiri. Jadi kenapa mereka membutuhkan dari pihak eksternal? Yaitu dimana karena kreditor itu berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya itu sendiri. Jadi dia harus tahu nih untuk apa mereka mengeluarkan uang tersebut. Jadi dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah di mana kenapa mereka membutuhkan laporan keuangan tersebut? Jadi gimana? Oh, oke. Pajak itu salah satunya. Kenapa pemerintah membutuhkan laporan keuangan? Jadi mereka untuk melihat bagaimana sih perusahaan tersebut, apakah dari segi pajak. Biasanya kan banyak perusahaan-perusahaan yang nakal, mereka tidak melaporkan laporan keuangan mereka seperti itu. Oke, berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada beberapa akuntansi, yaitu yang pertama akuntansi intern atau intern akuntan. Jadi akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi intern dari perusahaan itu sendiri lebih tepatnya. Jadi mereka memiliki tanggung jawab dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Itulah akuntansi intern. Yang kedua ada akuntansi publik. Jadi akuntansi publik ini akuntan ekstern yang bersifat independen. Biasanya mereka digunakan pada perusahaan-perusahaan untuk lihat bagaimana sih laporan keuangan dari perusahaan tersebut dari segi pajak dan yang lain-lain. Saya konsultasi, itulah keuntungan kalian menjadi akuntan. Nanti kalau mungkin ada yang menjadi akuntan seperti apa? Mungkin ada pertanyaan dulu di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga ada akuntan manajemen. Jadi akuntan manajemen itu sendiri manajemen akunting. Jadi mereka bertugas menyusun laporan akuntansi bagi pihak ekstern perusahaan. Jadi secara umumnya seperti itu. Yang keempat ada akuntan pemerintah atau government akuntan. Jadi di mana akuntan ini sendiri bekerja pada instansi pemerintahan.
Jadi mereka yang mengatur gimana sih terkait dengan keuangan di pemerintahan itu sendiri. Yang kelima ada akuntan pendidik. Jadi merupakan akuntan yang memiliki latar belakang formal pendidikan, di mana dalam bidang akuntansi atau ilmu akuntansi sebagai tenaga pendidik atau sebagai peneliti. Jadi ada beberapa spesialisasi dalam akuntansi. Yang pertama ada banyak sih kita bagi akuntansi itu menjadi banyak sekali sih kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau di akuntansi keuangan dasar ini kita membahas terkait dengan bagaimana dasar-dasar dari akuntansi itu sendiri. Tapi spesialisasinya banyak sekali terkait dengan akuntansi itu sendiri. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Jadi akuntansi yang lebih menyajikan terkait dengan laporan keuangan. Terus yang kedua ada akuntansi biaya atau cost accounting. Jadi akuntansi ini sendiri berhubungan terkait dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dari suatu perusahaan atau industri perusahaan tersebut. Seperti apa? Yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Ini di mana akuntansi manajemen ini yang menyiapkan data historis terkait dengan akuntansi tersebut. Jadi pemilihan dan catatan data, analisis data, dan menyiapkan laporan bagi manajemen perusahaan tersebut. Itu akuntansi manajemen. Terus yang keempat ada akuntansi penganggaran. Jadi akuntansi penganggaran ini sendiri menyajikan keuangan untuk periode berikutnya, di mana bagaimana kita menyajikan seperti apa sih anggaran dari suatu perusahaan tersebut. Itulah akuntansi penganggaran tersebut. Jadi sudah tercakup semua bagaimana perusahaan tersebut akan berjalan nanti. Mereka sudah punya anggaran sendiri. Bahkan mungkin kalau di perusahaan-perusahaan itu ini sangat dibutuhkan, akuntansi penganggaran ini sendiri. Jadi akuntansi di dunia apapun mereka sangat dibutuhkan, bahkan di bisnis itu mereka membutuhkan laporan keuangan juga. Kenapa mereka membutuhkan laporan keuangan? Untuk menjalankan suatu bisnisnya itu sendiri. Jadi terkait dengan akuntansi dan manajemen itu hampir sama juga. Mereka kalau akuntansi bagaimana mereka membuat laporan keuangan itu sendiri, sedangkan manajemen bagaimana mereka memanage keuangan dari akuntansi tersebut. Jadi yang kelima ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Jadi akuntansi yang merupakan bidang khusus dalam mencatat laporan transaksi-transaksi dalam pemerintahan, dan sudah saya jelaskan itu juga tadi. Oke, terus yang keenam akuntansi perpajakan. Jadi dalam bidang akuntansi ini sendiri ada namanya akuntansi perpajakan atau tax accounting. Jadi di mana terkait mereka melaporkan laporan terkait dengan pajak. Ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar banyak mereka menyewa terkait dengan spesialis terkait accounting perpajakan itu sendiri. Terus yang ketujuh ada accounting system. Jadi accounting system ini sistem akuntansi yang bertugas membuat teknik atau metode dalam terkait dengan catatan akuntansi itu sendiri.
Yang kedelapan ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, di mana auditing ini meliputi pemeriksaan independen atau biasa pekerjaan akuntansi secara menyeluruh. Jadi biasanya auditing ini dibutuhkan intern maupun ekstern dari perusahaan. Jadi ada auditor dari intern perusahaan, ada auditor dari ekstern perusahaan juga. Makanya itu dibutuhkan untuk bagaimana pemeriksaan terkait dengan akuntansi keuangan dari perusahaan tersebut. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu di mana akuntansi sosial, jadi social accounting, di mana social accounting tersebut dalam bidang sosial, membuat laporan keuangan dalam bidang sosial itu sendiri. Oke, kita akan masuk sedikit terkait dengan kita masuk Oke, kita akan masuk ke persamaan akuntansi itu sendiri. Seperti apa sih? Kayak di awal kan saya akan menjelaskan gimana sih akuntansi itu sendiri. Terus sebelum kita memulai nanti masuk menjurnal atau mengklasifikasikan seperti apa akunnya seperti apa, itu kita harus tahu apa sih rumus dasar akuntansi itu sendiri, yaitu persamaan akuntansi. Jadi apa yang Anda ketahui terkait dengan persamaan akuntansi? Ini dasar awal ketika Anda masuki akuntansi. Jadi biasanya untuk rumus persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan modal, atau di sini harta itu kekayaan. Jadi ada keseimbangan dari harta ataupun modal. Atau rumus lainnya yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Jadi sebenarnya simple untuk akuntansi itu sendiri. Jadi untuk rumus persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Ataupun mungkin rumus lainnya yaitu dimana harta sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi oleh beban-beban yang terjadi. Itu mungkin terkait dengan persamaan akuntansi. Nggak ribet kan? Mungkin kalau untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini aja mungkin ya. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana terkait dengan akun apa saja yang masuk dalam harta ataupun modal itu sendiri, seperti apa, atau yang mana yang akan masuk harta lancar ataupun harta tidak lancar. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi ya. Oke. Sebelumnya mungkin nanti ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa kita by WA saja. Nanti WA Anda bisa kirim pertanyaan kalau mungkin masih belum paham terkait dengan gimana sih akuntansi, dasar akuntansi apa sih yang akuntansi tadi itu yang saya jelaskan. Bisa Anda tanyakan by WA nanti, ataupun mungkin nanti kalau misalnya minggu depan saya tidak bisa masuk, kita akan menggunakan via Zoom, bisa online, tetap muka menggunakan Zoom. Oke. Ya, untuk hari ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.